Extrovert itu tuh jadi ceritanya kayak orang yang lebih suka keluar gitu. Betul. Jadi kalau dia keluar ketemu orang, dia itu lebih berenergi. Nah, kalau introvert itu keluar ketemu orang itu kayak energinya malah habis. Menurut lu sendiri, lu tuh extrovert atau introvert? Sebenarnya gini, satu hal yang sering banget ketemu orang itu terjebak dengan kata introvert dan extrovert. Oke. Jadi kalau orang udah tahu dia introvert dan dia mengakui dia introvert, dia udah gak mau berupaya apapun lagi. Biasanya introvert tuh pendengar yang baik. Betul, Ya kan? betul. Dibanding extrovert. Extrovert mungkin jago nih ngomong, tapi urusan denger ini kadang-kadang kurang. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Nah, kita pause dulu lah ya dari negara-negara ya. Iya. Back to routine dulu lah ya. Ya, betul. Mungkin betul. kita akan bahas lagi nanti negara-negara. Siap. Jadi pada basicnya sih sebenarnya kita kebanyakan bahas soal bisnis, lalu juga relationship, lalu juga ada dari pengalaman hidup kita lah. Betul. Sebenarnya kalau teman-teman swipe ke bawah di channel kita tuh banyak tuh topik-topik lain sebenarnya. Iya. Nah, kali ini kita juga pengen bahas satu topik nih menurut kita yang menarik untuk dibahas, yaitu soal extrovert introvert. Oke. Maksudnya ini tuh hal simple, tapi bisa kita, kalau kita ngerti di hidup kita, rasanya kok bisa banyak yang bisa diaplikasikan. Betul. Bener gak? Betul Nah, banget. Judulnya ini, apakah bener kalau introvert itu akan unggul dalam jangka panjang? Oke. Kayaknya bisa iya, bisa enggak. Betul. Kali ini kita bahas ya. Kali ini kita bahas kenapa introvert belum tentu unggul jangka panjang. Ada pepatah itu gitu. Oke. Tapi sebelum kita mulai, Nah, gimana? Wah, ada ide nih. Apa? Boleh gak teman-teman share di komen? Tapi jangan maju dulu ke video berikutnya. Share di komen dulu. Menurut kalian, saya atau Desmond introvert atau extrovert? Nah, ya boleh. Coba ditulis. Betul. Kira-kira menurut saya Hartono nih misal extrovert, Desmond nih introvert gitu. Nah, ditulis. Nah, pertanyaan pertama dulu nih, Han. Menurut lu sendiri, lu tuh extrovert atau introvert? Tapi sebelum itu, mungkin kita kasih definisi dulu. Nah, kalau menurut yang kita dapat, extrovert itu tuh jadi ceritanya kayak orang yang lebih suka keluar gitu. Betul. Jadi kalau dia keluar ketemu orang, dia itu lebih berenergi. Betul. Dibanding introvert. Nah, kalau introvert itu keluar ketemu orang itu kayak energinya malah habis. Betul. Karena pakai buat ngobrol, harus hahaha, harus ngobrol, jadi capek gitu. Nah, kalau lu sendiri lu extrovert apa introvert? Sebenarnya gini, semua orang itu kalau ketemu gua pasti ngomongnya gue itu extrovert. Kelihatannya extrovert banget. Betul. Nah, kalau gue bilang gue itu introvert, pasti gue diketawain sama orang. Nggak percaya. Nggak ada yang percaya. Sama sekali nggak ada yang percaya. Jadi gue pernah tes. Jadi gue juga penasaran soalnya gue itu extrovert atau introvert. Gue pernah tes, hasilnya itu sebenarnya introvert. Oke. Tapi sebetulnya, wah itu udah gak kaget. Karena menurut gue sendiri gue pun introvert. Oke. Jadi gue tanya sama orang yang qualified lah untuk tes seperti itu ya, berkualifikasi gitu ya. Sebenarnya kenapa ya gue itu introvert, tapi gue itu bisa mirip banget dengan orang extrovert. Iya. Jadi kenapa gue introvert? Sebenarnya wah itu kalau ketemu orang itu energi wah itu habis. Wah itu aslinya capek gitu habis. Betul. Jadi saya itu aslinya itu sukanya menyendiri. Saya itu sukanya kayak nongkrong di kafe, minum, nggak sama siapapun, me time atau nggak sama pasangan saya aja gitu. Ataupun nih, saya paling suka nih kayak di tengah, maksudnya pergi jalan-jalan di tepi pantai, nyantai, gak ngapa-ngapain gitu loh. Itu favorit saya. Bukan orang yang kayak sukanya pergi party, pergi minum-minum, pergi bareng temen, hang out, pergi ke Dufan lah atau gimana. Itu gak favorit saya banget. Oke. Jadi biasanya kalau ada pertemuan yang banyak, rame, kayak contoh 10 orang nih, kita mau ketemu 10 orang nih, teman-teman lama, itu saya sangat berat sebetulnya, terbebani. Jadi saya gak gampang sebetulnya, cuman karena saya tahu dalam pertemanan kan kita gak bisa lah kita kayak gitu-gitu terus kan. Kita menghindari itu semua kan gak mungkin. Jadi saya mengupayakan diri saya tetap enjoy untuk ikut, tapi saya gak bisa lama-lama kayak gitu. Jadi aslinya itu saya itu sebenarnya introvert, tapi gak ada yang percaya gitu. Kalau gua sendiri justru kayaknya ada kebalikannya lah.
setelah dipikir-pikir ya. Gua kalau mungkin kelihatan luarnya introvert, tapi aslinya juga introvert sih. Oke. Nah, introvert cuman kalau kayak misal tadi lu cerita ketemu temen gitu ya, gue suka sebenarnya. Ya mungkin extrovert mon. Gue sebenarnya, tapi orang tertentu ya, maksudnya nggak semua yang juga suka. Kadang ya kalau dekat gue nggak bisa lepas. Nah, kalau gue ngerasa lu bisa lepas kalau ketemu orang baru, nggak tahu ya. Betul. Rasanya, cuman kalau gue ketemu orang baru tuh, gue belum bisa lepas. Tapi kalau ketemu temen dekat, temen sekolah, kuliah, temen-temen ya, kebablasan. Ya gue biasanya kebablasan gitu, malah banyak hal yang kelewatan kadang gitu. Malah kebalikannya, tapi kalau secara kayak orang lihat dari luar mungkin lebih dingin, lebih diam, lebih lu kelihatannya kayak misterius, tapi sebenarnya lu itu ramah gitu. Betul. Lu itu tapi gue kelihatannya kayak ramah. Sebenarnya gue itu gak suka. Iya. Contoh nih dulu kalau di kantor ya, kan ada kan orang extrovert banget, selalu langsung ketemu, langsung hari gimana gitu. Sebenarnya gue gak terlalu suka sebetulnya, cuman karena kita kantor apa macam ya kita oke aja gitu. Ya itu di awal lah ya. Nah itu di awal. Pertanyaan kedua, menurut lu lebih bagus mana, ekstro atau introvert? Menurut gue jujur, ini jujur dari dalam lubuk hati gue. Menurut gue itu pasti gue itu menambahkan orang extrovert karena gue itu introvert. Oke. Sebetulnya aslinya. Jadi begini maksudnya itu, makanya kenapa gue berusaha jadi extrovert. Karena itu juga yang gue dambakan. Jadi gue selalu mengagumi orang extrovert. Makanya gue berupaya banget untuk jadi extrovert. Kayak ngomong di depan kamera ini sebenarnya bukan wah banget. Gue dulu pernah bikin YouTube channel makanan. Gue pikir gue akan bisa mungkin lu gak tampil kayaknya waktu itu ya, setahu gue. Betul. Jadi sebenarnya gue itu introvert banget sebetulnya. Cuman orang kan selalu anggap gue itu extrovert banget gitu loh. Jadi dulu itu mau bikin YouTube makanan, gue coba gak tampil. Gak terlalu jalan. Mau coba tampil dong. Gue gak bisa, gak enjoy. Makanan gue udah nih, bener, udah gak ada rasanya. Akhirnya gue stop tuh, gue gak kuat gitu. Jadi menurut gue gak bisa terlalu paksakan apa yang gue gak bisa. Tapi kalau ngomong mana lebih bagus, gue menambahkan extrovert. Tetapi jujur, setelah sepengetahuan memang dua-duanya ini punya plus minus, kelebihan dan kekurangan. Dulu itu gak pernah mau mengakui diri gue itu introvert. Dulu, jadi gue selalu menyangkal karena menurut gue introvert itu gak akan bisa buat survive. Iya. Sekarang gue lebih berani karena setelah gue menyadari bahwa introvert dan extrovert itu sama-sama punya kelebihan. Iya, betul. Kalau lu sendiri menurut lu lebih bagus mana? Ya sama sih, plus minus sih. Cuman sama juga karena pada basicnya lebih diam orangnya. Jadi kalau lihat orang yang extrovert itu kagum sebenarnya. Betul. Kok bisa ya dia ketemu orang, temennya banyak, disukai semua orang, ngomong di depan panggung tuh kayak hebat gitu. Kayak mendambakan lah, melihat itu tuh sebagai sesuatu tuh yang gue pengen jadi kayak gitu dulu. Betul. Cuma setelah sekian lama ternyata menurut gue lebih gak bisa dipaksakan. Kayak tiap orang itu sebenarnya lu ada karakter lu sendiri aja. Misal lu lebih introvert, lu perlu pahami sebenarnya gimana lu manfaatin introvertnya ini gitu. Betul banget. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang sebenarnya mungkin orang nggak terlalu ngeh gitu kalau dia introvert ataupun extrovert ya. Misalnya kalau gue introvert sebenarnya apa yang bisa gue lakukan sebenarnya? Padahal si extrovert gak bisa. Maksudnya lu punya kelebihan yang orang lain gak punya gitu. Nah, menurut lu apa? Betul. Sebenarnya gini, satu hal yang gue sering banget ketemu orang itu terjebak dengan kata introvert dan extrovert. Jadi kalau orang udah tahu dia introvert dan dia mengakui dia introvert, dia udah gak mau berupaya apapun lagi. Iya, kayak gue tuh orangnya emang pendiam, gue gak bisa ngobrol lama. Betul. Kayak lu jadi bos introvert, lu berharap anak buah lu semuanya ngerti apa yang lu pikirin, dia mana bisa. Lu aja gak komunikasiin, bener gak? Jadi menurut introvert extrovert itu bukan excuse untuk orang biar memahami kita. Jadi kayak gue juga introvert, tapi gue juga selalu utarakan apa yang gue rasakan. Padahal itu gak introvert banget, itu biasanya tipe orang extrovert. Tapi gue berpikir gini, kayak contoh nih, gue mau ngomong sesuatu nih ke Desmond, gak mungkin dong Desmond
tiba-tiba ngerti apa yang mau gua bicarakan. Jadi gua harus utarakan, gua harus ungkapkan apa sih yang gua rasakan, apa sih yang gua itu. Jadi jangan jadikan introvert itu sebagai excuse ataupun extrovert. Extrovert juga gitu. Extrovert itu gini, gak teliti, amburadul, dokumen semuanya kelupaan, apa itu kan kekurangan extrovert. Iya, betul. Nah, bukan berarti extrovert gak bisa tuh, bisa. Buktinya kalau ngomong teliti, gue lumayan teliti ya sama orangnya kalau lu lihat ya. Iya, sekarang ya. Kalau dulu sih enggak. Dulu sih enggak. Ya, itu karena gue belajar juga. Jadi gue selain introvert, gue belajar untuk extrovert. Wah, extrovertnya kebablasan, gue juga belajar untuk teliti. Oke. Jadi dalam 1-2 tahun terakhir ini gue sangat-sangat teliti, sangat-sangat ini gitu loh. Nah, kalau lu sendiri mah? Sebenarnya pada dasarnya menurut gua tuh introvert atau extrovert tuh oke. Mana aja oke lah. Asalkan lu tuh gak berlebihan. Betul. Kayak lu extrovert habis atau lu introvert habis gitu. Jadi kayak lu juga nggak mau coba adjust. Ya nggak dipungkiri mungkin dalam hal-hal tertentu lebih unggul extrovert, misal kayak ketemu orang, lebih menarik lah, apalagi kesan pertama dibanding introvert. Tapi maksudnya kalau lu sebagai introvert ya lu juga walaupun lu nggak punya keunggulan itu, lu bisa belajar juga sebenarnya. Cara komunikasi yang bagus itu gimana. Biasanya introvert tuh pendengar yang baik, ya kan? Dibanding extrovert mungkin jago nih ngomong, tapi urusan denger ini kadang-kadang kurang gitu. Kayak orang ngomong apa udah dicela atau apa, jadi juga belum tentu selalu lebih unggul gitu. Betul. Nah, gimana pertanyaan terakhir, gimana cara maksimalin kepribadian kita? Pertama ini itu mengerti dan memahami diri kita seperti apa. Itu aja udah cukup sih sebetulnya. Banyak orang itu nggak mau coba untuk mengerti dan memahami diri dia. Coba untuk mengerti dunia ini tapi gak mau mengerti diri sendiri. Ini yang sulit. Kalau lu memahami diri lu, coba ubah dunia tapi gak ngubah diri sendiri. Betul. Wah, dalam cuman gini, banyak orang itu sebenarnya itu dalam masa denial, itu introvert itu lama. Cukup lama. Jadi itu kalau merasa capek habis ketemu orang itu ngerasa gak seharusnya kayak gitu. Jadi saking belajar extrovert ya, sampai lupa itu introvert. Jadi mendenial ini lama banget, sehingga kadang-kadang benci sama diri kalau itu gak bisa ketemu, maksudnya gak bisa bergaul ke orang dalam waktu yang lama. Memang energinya habis aja gitu. Nah itu bisa kesel sama diri tapi sekarang itu lebih bisa menerima lah. Maksudnya ya memang introvert, kayak gitu orangnya kayak gitu. Ya jadi lebih mungkin maksud yang gua tangkap tuh, jadi gimana maksimalin diri ya, lu pahami diri lu sendiri. Yang lu bisa apa, yang lu gak bisa apa, jadi lu nggak denial gitu loh. Wah, gua gak bisa lah kayak gini. Jadi lebih oke gitu ya. Nah, kalau lu sendiri menurut gua cara maksimalin sebenarnya ya sama sih ya, lu perlu ngertiin diri lu sendiri, lu coba banyak belajar, tapi biarkan waktu yang menjawab sih. Jadi kita itu nggak akan bisa tuh satu kali berubah langsung. Kayak ini kan kita juga bertahun-tahun ya, Kita mungkin juga berteman dari kuliah sampai sekarang juga hitung-hitung udah belasan ya, 11-12 tahun atau lebih gitu. Jadi kita itu maksudnya melihat pertumbuhan masing-masing juga gitu. Jadi nggak ada yang instan. Memang semuanya itu ya seiring berjalannya waktu, proses ya kita makin baik. Jadi jangan pengen tuh langsung berubah gitu. Biasa itu yang bikin frustasi. Gitu sih. Dan berubah itu gak bisa instan. Berubah pasti pelan-pelan, tahap demi tahap gitu. Itu aja soal extrovert introvert. Ada tambahan? Kayaknya sih udah cukup banyak. Udah cukup lah ya, kayaknya biar gak terlalu berat juga. Iya betul. Tiba-tiba dari bahas negara jalan-jalan tiba-tiba introvert berat juga gitu. Tapi kita berharap dengan dibahas yang gini ada manfaatnya. Iya itu memang. Kemarin ada yang nanya juga di komen, di sharing dong apa backgroundnya dan juga tujuan bikin YouTube-nya apa. Sebenarnya kita ada jawab sih di sesi Q&A. Memang belum di-up aja waktu itu. Ya salah satunya juga sebenarnya kita pengen berbagi juga dari apa yang kita ngerti, apa yang kita bisa. Jadi ya sambil kembangin diri ya bisa dapat potensi income juga satunya gitu. Why not gitu. Itu aja. Teman. Ya, itu aja sih. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Oke, sampai ketemu di video berikut. Thank you.